Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Brontok Startle. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat lagi akuarium kuras otomatis. Ini kelanjutan dari video saya sebelumnya, yang linknya di sini. Nah itu ya. Nah jadi video kali ini karena saya ingin itu kan akuarium kecil ya. Nah jadi akuarium kecil mungkin cetek lah ya. Nah, bagi yang udah bisa dan udah mempraktekannya, selamat, mantap. Jadi kita ini akan melanjutkan, kita akan rombak akuarium ini. Nah, gitu. Untuk ini ya. Jadi video ini saya akan tujukan buat sesuatu ya. Apa itu? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, video ini saya akan tujukan ke sini. CST kesayangan ya. Nah, jadi CST kesayangan ini saya kan sebelumnya taruh kolam di bawah ini. Tapi saya karena kedatangan tamu baru yang sedikit rese, jadi nggak bisa digabung sama yang lain ya. Jadi saya pindahkan ke sini. Nah, sedangkan kalau pindahkan ke sini, untuk saya itu sedikit merepotkan ya, karena kita harus mengurasnya itu harus menggunakan banyak tenaga, harus angkat lah, harus semua apalah gitu ya. Jadi ini sangat melelahkan kalau kita continue dia taruh di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita akan merombak akuarium gede sementara itu untuk CST ya. Nah, akuariumnya mana yang ini? Nah, sementara yang ini sistemnya akan sama seperti kita video sebelumnya. Akuarium yang sudah jadi ini kita pakaikan untuk yang ini ya. Nah, ini kenapa saya pisahkan juga? Karena ini setelah saya tanya-tanya kenapa kok damer saya ada luka ya. Nah, luka seperti apa? Nanti fotonya ada di sini ya. Nah, fotonya ada di sini. Nah, saya tanya. Terakhir tanya sama juragan kura gitu ya. Om, kenapa kura damer saya begini gitu ya. Jadi katanya satu kolam ada isi apa aja gitu. Saya sebutkan ini dan ada ini Pelomedusa ya. Oh, pantes kata Om juragan kura gitu. Ini si biang keroknya katanya. Ini Pelomedusa ini sangat teritorial ya. Nah, jadi ini sangat teritorial, jadi dia mungkin gigitin si damer. Jadi saya langsung pisahin. Terima kasih atas infonya Om Juragan Kura. Jangan lupa juga subscribe channelnya Juragan Kura ini. Oh ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita balikin lagi, kita pisahkan dia di sini. Nah, akuarium ini kita belum sempat banyak kuras ya, karena ini udah lama nggak dipakai, banyak sarang laba-labanya. Nah, jadi kita akan merombak yang ini ya. Ini juga, wah kotor banget ya. Tuh, kotor banget. Dan juga ini ada sekat tengahnya. Nah, kemarin ini, ya kita bikin masal ya. Semua ini akuarium ini, percaya nggak percaya kalian. Ini saya bikin sendiri dan tanpa bantuan siapapun ya. Nah, ini semua akuarium yang ada di sini, yang ada di semua sini. Ini saya bikin sendiri semua. Nah, jadi ini kita akan rombak. Kita akan rombak untuk CST ya. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, baru kita angkat dan kita rombak dulu akuarium ini, serta kita akan modifikasi untuk pembuangan seperti ini biar kita gampang untuk ngurasnya. Oke, tonton terus sampai selesai ya. Jadi
saya ingin berusaha mengeluarkan akuarium ini dan kita rombak ya. Nah, ini kolamnya ya, kolam akuariumnya ya. Jadi ini akuarium masih tersekat ya. Jadi kemarin itu waktu pelihara itu kita banyak faktor ya. Jadi akuarium segede ini kita manfaatkan untuk sekat dua, untuk ikan gapi lah, ikan apalah, bisa semua dimanfaatkan ya. Karena dia letaknya di bawah, kita setting agak tinggi ya. Nah seperti ini ya, satu utuh ya. Kenapa? Karena biar nggak patah pinggang ya kalau kita nunduk terus ya. Jadi kalau yang pendek-pendek kita letakkan baru di atas ini gitu ya. Nah jadi yang ini kebetulan tinggi, jadi yang bagian bawah-bawah ini kita bisa untuk kura-kura yang gede ya ukurannya ya. Nah jadi udah lama nggak terpikir, karena saya nggak terpikir bisa dirombak. Oh iya, saya karena sering bahas kolam kuras otomatis jadi terpikir ya. Jadi semua akuarium yang ada di sini kita bisa manfaatin lagi. Oke? Gimana caranya? Kita langsung saja rombak ini ya. Nah, jadi kita tidak bersihkan dulu, jadi kita buang dulu sekat ini. Kita buang dulu sekat ini biar kita untuk kura-kuranya lebih gede ya. Kalau satu-satu pertumbuhan kuranya mungkin kurang gitu ya. Jadi kita planning untuk kura-kura gede, atau misalnya yang juve atau baby yang udah banyak kita bisa taruh di bagian yang bawah-bawah ini ya. Nah, jadi kita buang dulu dengan menggunakan cutter berkarat ya. Seperti teman kita, cutter berkarat. Oke. Ya, jadi kita coba ya. Kita buang. Pelan-pelan ya, karena ya, penyekatnya udah keangkat.
kita taruh dulu. Nah, jadi ini bisa kita buang karet-karetnya sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti bocor ya. Yang depannya aja ya, yang belakang sama yang bawah saya nggak buang. Buangnya dengan lagi-lagi cutter berkarat ya. Kita buang dengan cutter berkarat ya. Oke. Nah. Udah cukup. Nah, setelah itu mari kita bersihkan ya. Ya, setelah akuariumnya kinclong, maka saatnya kita untuk apa? Ayo, untuk bikin sistem kuras otomatisnya ya. Langsung saja kita bikin ya. Jadi kita ingin ya, kita lihat ya. Kita ingin dia di pojok sebelah kiri. Jadi saat kita balik, berarti dia di pojok sebelah kanan ya. Oke, alat dan bahan mungkin nggak usah dijelasin lagi. Jadi udah pada tahu. Nah, secara singkat, jadi ada murtandon, shock guard luar 3/4, stop crank, keni dan peralon ya. Nah, jadi untuk mal udah saya bikin dan saya terangkan di video saya sebelumnya. Jadi kita langsung saja ukur. Sebelumnya kita lap dulu. Siapkan spidol untuk menandai. Jadi kita taruh di sini. Nah, ini ya. Kita udah tandain. Jadi kita langsung saja bor. Nih. Sebelum dibor, jangan lupa kita semprot dulu. Semprot air banyak gunanya ya. Selain untuk mengurangi debu yang dapat menimbulkan iritasi ke mata kita, dia juga
ada sugesti biar lembut gitu ya. Oke ya. Posisi bor kita harus tegak lurus ya. Oke, lihat, dengan kita kasih air nggak ada debu kan. Coba kalau kita nggak kasih air, itu debunya kemana-mana gitu ya. Oke, setelah itu kita pasang lagi ini murtandon seperti video saya sebelumnya. Karena ini gede ya, jadi kita butuh ekstra tenaga. Wah, nggak kelihatan ya. Nah, itu ya. Mari kita pasang. Ini dari bawah. Karet kita masukin lagi agar tidak bocor ya. Lalu kita tutup. Setelah ini, mari kita langsung instalasi ke raknya, oke? Caranya masih sama seperti video saya sebelumnya. Kita siapkan ini. Oh ya, nah, mungkin di video kali ini saya ingin mendapatkan ya. Mungkin di video sebelumnya saya belum menjelaskan sedikit harga dari bahan-bahan ini. Murtandon itu, ini kebetulan saya pakai yang biasa. Yang ini ya, yang biasa itu range harga dari 5.000 sampai 10.000 yang biasa ya. Kalau yang bagus 15 sampai 25.000. Itu terserah pilihan kalian ya. Terus yang ini saya juga pakai yang biasa, shock dart luar 3/4 ini. Nah, ini merek biasa ini dijual dengan 2.000 ya. Gitu ya, 2.000 rupiah. Kalau yang bagus, biasa merek Power atau Ruchika itu 3.000 ya. Nah, tapi saya pikir ini juga nggak butuh yang bagus-bagus banget, jadi saya pakai yang biasa. Sama juga ini, Keni 3/4 itu harganya sekitar 3.000 sampai 2.000 sampai 3.000 juga, tergantung yang bagus atau yang murah. Nah, kalau ini stop kran 3/4 itu dijual dari 10.000 hingga 25.000 ya.
Kalau yang ini sekitar 15.000 saja ya. Nah, sama paralon ya. Paralon yang biasa itu 15.000. Paralon yang biasa. Nah, sedangkan yang bagus itu dari 29 ribuan ke atas ya. Oke. Kalau mata bor kacanya itu, mata bor kaca itu sekitar 50.000 ke atas ya, tapi nggak nyampe 100, tergantung merek juga ya. Nah, jadi kita langsung pasang aja ini. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau mau kelihatan jelas cara masang ini, tonton video saya sebelumnya ya. Mesti lurus ya. Sorry, masang itunya terlalu lama ya. Karena apa? Karena murahan, jadi kita susah ya. Tapi kalau seperti yang udah pertama saya bikin itu, barangnya yang bagus, dia cepat. Karena presisi ya. Nah gitu ya. Jadi kita langsung saja. Kurang panjang ya, kita ganti dulu. Oke, kita coba ya, pasang ya. Oke, langsung saja kita coba. Kita isi dulu airnya. Oh, kita lupa tutup ya. Oke.
Oke, akuarium udah terisi dengan penuh dan kita cek ya, bocor nggak ya? Nggak ada tetesan, aman kayaknya. Nah, kita coba ya, kita coba masukin kuranya. Nah, kita di sini ingin pindahin CST. Wah, kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali buntutnya ngadep sana ya. Jadi kita langsung ambil. Oke. Nah, ini ya. CST kita yang mau dipindahin. Oh, kolam baru. Sah. Mantap ya. Oh. Dia di kolam baru, akuarium baru. Setelah kita rombak dari akuarium ikan, jadi kita alih fungsikan ke buat dia ya. Gitu. Jadi ada hikmahnya juga. Kura-kura rese itu datang ya. Jadi kita bisa berkreasi lagi. Nah, ini CST-nya di sini. Nah. Mau kuras gimana? Gampang. Oke ya. Kita coba ya. Hup. Seandainya ini udah kotor ya. Ya udah. Tinggal gini aja. Oh. Lihat. Nguras deh. Nah, kita tinggal isi yang baru. Oh. Nah, kalau mau nggak becek, ya tinggal kasih pipa sambung ke selokan, beres. Ya. Ya, itu dia tadi serangkaian yang cukup melelahkan tapi seru ya. Kita merakit akuarium kuras otomatis buat CST kita ya. Nah, jadi pada video sebelumnya saya udah merakit ini. Ini ya, ini yang pertama untuk kura-kura ini ya, Velomedusa kita. Nah ini ya, Velomedusa kita. Nah, setelah oke, nggak ada masalah, kita lanjut bikin ke nih ya. Nah, ini akuarium kuras otomatis untuk CST kita ya. Nah, CST kita semoga nyaman di sini. Jadi kalau di kolam sebelumnya, akuarium sebelumnya, jadi saya rasanya malas gitu ya mau kurasnya ya, karena nih posisinya kita taruh di sini karena nggak ada tempat lagi. Kita mau ngangkat, kita mau sedot sifon, males ya. Jadi kita mau ngangkat, mau tuang, mau apa, aduh ribet banget ya. Jadi karena saya suka yang praktis, jadi kita langsung bikinkan ini ya. Jadi kapan saja kotor, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kotor, kita bisa kapan aja kuras ya. Tinggal hidupkan air, masukin keran, buka stop keran, udah kelar gitu ya. Nah, jadi saya suka kepraktisan begini ya. Dan ide-ide kreatif saya paling suka ya. Jadi tunggu terus video-video kreatif dari saya. Kalau suka video begini, tolong like, comment, share, dan subscribe channel Brontox Turtle. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi agar selalu dapat update terbaru dari channel Brontox Turtle ya. See you next video, ciao. Marhaban ya Ramadan. Halo, saya Robi dari Brontox Turtle. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sobat-sobat yang ada di mana saja dan sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga dalam bulan suci Ramadan pahala kita makin bertambah
dan kita selalu bahagia. Semoga juga badai COVID-19 segera terlewati agar kita dapat berkumpul dengan keluarga kita pada saat hari kemenangan. Sampai jumpa di hari kemenangan. Terus beribadah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.